ada cerita yang spesial karena Ece punya kedatangan bintang tamu asik. Jadi yang ada di sebelah Ece ini adalah salah satu vlogger Indonesia yang tinggal di sini juga. Ala-ala. Kalau kalian mau cek kira-kira vlognya tentang apa, boleh nanti langsung mampir ke vlognya beliau ini. Nanti ada di description. Dan daripada Ece banyak ngomong, kita langsung kenalan dulu ya. Silahkan, ayo dong kenalin. Halo semuanya, namaku Oci. Ya udah panggil aja Oci, Oci Bara Oci gitu. Oci Bara Oci. Ya Oci aja udah. Oci Bara. Oci Bara nama suamiku gitu. Oke. Gitu kan. Jadi Mbak Oci ini Mbak Oci ini adalah salah satu vlogger Indonesia yang tinggal di sini juga. Alhamdulillah, ya. Dan kita sama-sama merasakan nih gimana rasanya hidup sebagai kaum minoritas di sini ya, Mbak ya. Karena apalagi kebetulan kemarin ditambah ada kejadian yang di Christchurch, New Zealand itu. Kita sebagai umat muslim yang kebetulan juga memakai hijab di sini, jelas ya kita kalau muslim gitu, merasakan banget perubahan-perubahan sekecil apapun yang kita alami setiap hari di sini. Nah, kebetulan karena lagi anget juga nih beritanya, dan kemarin Ece juga banyak banget nerima komen-komen dari kalian semua buat cari tahu gimana sih pendapat orang sana setelah ada kejadian penembakan di New Zealand. Nah, kebetulan Ece dan Mbak Oci ini saling merasakan perbedaan yang ditunjukkan oleh masyarakat sini ya Mbak ya terhadap muslim setelah kejadian di New Zealand. Oke, kalau dari pandangan Mbak Oci sendiri nih, apa sih perubahan terbesar yang dirasakan setelah pasca kejadian yang ada di Christchurch? Jujur ya, aku pertama itu dapat info, aku cerita dulu ya. Pertama itu dapat info kan dari grup di keluarga WhatsApp kan. Ini penembakan di Masjid New Zealand. Aku udah ini hoax, nggak mungkin. Aku udah nggak mau kan. Hoax sekali, apalagi udah video kayak gitu, nggak mungkin nih hoax gitu. Terus aku cari-cari di Facebook, di apa semua, nemu beneran ke penembakan. Oh my god gitu. Terus oke, beneran. Oke, kalau emang ini beneran ada, ya wes. Tapi please videonya jangan. Please videonya hoax, jangan itu nggak mungkin itu in real life itu kayak nggak mungkin gitu. Lu gila kali kayak gitu kan. Terus ternyata emang iya, ternyata videonya itu langsung lemes banget ya. Lemes karena aku tuh kebetulan juga Mbak. Jadi pada saat kejadian itu aku kan follow page-nya 7 News Sydney kan di Facebook. Aku pas lagi pegang handphone nih kebetulan, jadi Ece pas lagi main handphone tiba-tiba muncul notif kan live streaming shooting di Christchurch, New Zealand. Terus aku masih mikir, Christchurch, aku nggak pernah dengar sebelumnya Christchurch itu di mana, ternyata di New Zealand. Dan Ece nggak punya bayangan kejadiannya akan sekejam itu ya, maksudnya penembakannya akan sebrutal itu, dan sampai diposting sama pelakunya live streaming di Facebook waktu itu. Dan Ece cuma buka doang notifikasinya, lihat sebentar ini apa sih, polisi lari-lari gitu kan. Terus udah habis gitu langsung fokus lagi sama yang lain gitu. Nggak berapa lama kemudian banyak tuh kan orang-orang share videonya. Dan jujur Mbak nangis gak sih? Iya, aku lemes aja. Aku lihat yang ya kan banyak kan yang namanya Pak Daud itu yang dia di pintu welcome brother. Yang hello brother itu nggak sih? Itu aku lihat, ya Allah ini orang itu kayak apa ya, suatu adegan di film yang aku tuh bayangin nih orang ditembak gak bakalan mati. Aku pikirannya tuh kayak gitu. Soalnya bener-bener kayak cedor. Terus yang paling gilanya lagi tuh kan udah ketumpuk-tumpuk ya. Aku lihat banget orang yang paling atas tuh ditembakin lagi sebelum dia pergi. Astagfirullahaladzim. Jadi pelakunya tuh make sure sebelum dia pergi ini orang udah mati belum? Ya Allah. Bener, Ece sampai Ece pribadi ya pada saat udah ngeliat foto itu, video itu jadi satu malam itu Ece nggak bisa tidur, jujur Mbak. Aku nggak bisa tidur karena kebayangin merinding, jujur sampai sekarang merinding Mbak ya. Maksudnya dari kejadian itu kita bisa apa ya? Ya harus tetap waspada ya, harus lebih memberikan kita juga kewaspadaan dalam diri kita, keluarga kita gitu, karena ternyata ada orang sejahat itu ya Mbak ya. Kayak apa ya, kayak game online gitu loh. Ya Allah, kayak kalau kata suami aku kayak GTA. Aku gitu. sampai gini, enggak ini hoax. Aku sama suamiku nonton, enggak ini hoax gitu. Mana liatin aja nih ditembak tapi nggak keluar darah. Emang kan nggak langsung keluar darah kan, soalnya emang nggak ada darahnya kan waktu itu. Nah setelah kejadian itu ternyata sajadahnya berdarah, Al-Qur'annya berdarah. Oh my god, yes, it's real and it's happening. Kita semua umat Islam khususnya pasti akan merasa sedih banget ya, sakit hati. It was heartbreaking pokoknya intinya gitu, karena kejadian kayak gitu tuh yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Ternyata orang bisa
bisa sampai melakukannya gitu. It's out of comprehension kayaknya. Apalagi gitu kan. abis baca manifestonya itu loh, Ah, ah. apa sih nih orang gitu, apa gitu loh, dia seorang pekerja orang pekerja biasa dengan dia, itu urusan lu gitu, terus lu kenapa gitu, kok marah sama ini imigran refugee? Iya, benar-benar. Gitu. Setelah itu memang ada kekhawatiran nggak sih Mbak pada saat satu hari kejadian? Aku masih parno gitu. Aku bayangnya tahu-tahu di bus. Nah, Tahu-tahu kok kan di sini kan di tempat umum, di tempat orang turis itu tahu-tahu amit-amit jabang bayi kayak gitu. Aku masih parno kayak gitu. sama sih, Ece juga pribadi pada saat satu hari kejadian ada ketakutan sendiri ya, takut misalnya pas lagi keluar jalan ke station misalnya ada orang dari mobil nembak gitu. Itu bisa kejadian loh Mbak gitu kan. Terus aku kan kerja di Kohl's ya. Aku bayangin tuh kayak ada amit-amit orang gitu masuk ke supermarket itu, terus aku harus gimana gitu. Iya, aku kayak mikir gitu, aneh banget. Karena sebenarnya everything could be possibly happen gitu ya. Apapun bisa terjadi. Karena dengan adanya video itu orang-orang kayak jadi contoh ya. Jadi memang maksud dan tujuan dari si teroris itu sendiri, dia ingin memberikan inspirasi buat orang di luaran saya yang despise sama Islam atau membenci Islam, melakukan hal yang sama. Nih gue pun bisa gitu. Ayo dong coba lu come out gitu. Maksudnya lu come out, lu doing the same thing what I did gitu kan sama umat muslim, biar mereka tuh vaccinated ya, maksudnya biar mereka tuh musnah. Dan makanya itu kenapa stop, please share video tentang foto-fotonya, apalagi foto pelakunya, please stop, karena that's what his intention gitu, karena itu tujuan dia untuk bisa memberikan orang lain terprovokasi dengan adanya tindakan ini gitu. Dan si pelaku itu nggak bakalan nyesel gitu loh, meskipun dia dihukum mati, dihukum apa, dia nggak bakal seneng, dia tetap seneng gitu loh. Karena emang itu tujuannya dia berhasil. Betul gitu. Gitu. Tapi setelah kejadian itu, satu hari setelah kita merasakan kepanikan, duka yang mendalam juga, ternyata ada hikmah di balik itu. Banyak banget. Jadi kayak media-media internasional ya, terus di Facebook kayak media-media, pokoknya semua itu kayak mencoba mengenal kan, ya kan, mencoba mengenal Islam, mencoba mempelajari Islam. Kayak aku nggak tahu ya itu di New Zealand beneran apa di mana nggak tahu. Jadi anak-anak kecil tuh kayak praktek sholat gitu di. Oh ya? Iya, aku lihat di Facebook di berita apa gitu. Aku nggak tahu sih itu di New Zealand apa enggak, cuman dia bilangnya anak-anak di New Zealand praktek sholat. Oh, jadi mungkin salah satu masjid di kota di kota New Zealand pun kayak ngadain open house gitu kali ya, open house buat masuk ke masjid, ngajakin orang-orang sekitar buat ngelihat bahwa Islam itu kayak gini gitu, Islam yang sesungguhnya itu seperti ini loh gitu. Maksudnya kita tuh penuh damai, kita tuh penuh penuh sayang dengan sesama gitu kan. Gak ada lah gitu gambaran Islam yang seperti digambarkan media di sana. Menurutku gitu. Ini apa ya, menurutku tuh salah satu campur tangan ISIS itu berhasil. Ya kan, ISIS yang mengatasnamakan Islam melakukan tindakan teror kayak kemarin-kemarin, dia berhasil meracuni orang-orang, akhirnya berhasil membuat benci Islam itu sendiri ya kan. Oke. Good job ISIS. Tapi menurut aku ya Mbak ya, menurut aku pribadi sih justru sekarang mungkin ada kegagalan. Karena menurut aku justru orang-orang muslim di sini dan kaum mayoritas di sini yang boleh pun kayak unite nggak sih? Kayak unite mereka untuk berlomba-lomba untuk membuktikan bahwa we love Muslims community, we love Muslim sisters and brothers. Dan itu jujur yang Ece rasain setelah 1 minggu pasca kejadian penembakan di New Zealand. Aku lihat storymu kayak aku juga ngerasain iya gitu. Kan? Jadi kalau buat teman-teman nih yang udah ngelihat postingan Ece di community, di Facebook, di YouTube dan story Ece di Instagram, pasti kalian juga punya gambaran sedikit tentang keadaan Ece di sini sebagai minoritas yang tinggal di sini ya. Karena jujur yang Ece dan Mbak Oci rasakan setelah 1 minggu kemarin itu, orang-orang jadi luar biasa baik ya Mbak ya. Bolehnya pun loh. Jadi kalau cerita pribadi dari Mbak Oci ini gimana nih yang Mbak rasain? Aku ngerasa kayak apa ya, mereka kayak lebih hati-hati, maksudnya bukan hati-hati gimana, kayak menjaga kayak kita itu sebuah gelas, jadi harus dijaga jangan sampai pecah gitu. Iya, benar kayak gitu. Pernah ngalamin nggak sih Mbak ada kejadian yang benar-benar bikin Mbak langsung istilahnya heartwarming experience gitu yang setelah penembakan itu terjadi? Ada sih, waktu kerja gitu kan ketemu orang banyak ya, maksudnya pasti customer ada gitu, kayak dari pandangan mereka itu udah kelihatan, terus kayak nyapanya mereka tuh kelihatan, jadi kayak ngerasa gitu. Terus kalau dari Ece pribadi nih, kemarinan sempet ngerasain sesuatu yang bikin aku senyum-senyum seharian Mbak. Jadi ceritanya, Ece kan pergi ke rumah Alex tiap hari kan. Aku tuh memang pergi tiap hari ke rumah Alex, dan kebetulan di jalan aku lihat tuh di seberang tuh ada bapak-bapak lagi jalan sama anjingnya kan. Pas banget nih kita bertatapan, bule, kakek-kakek gitu, bukan Abah Frankie ya. Terus dia langsung gini dong sambil anggukin kepalanya,
good morning sweetheart, katanya gitu. my God. Oh, terus aku langsung, hi good morning, aku bilang gitu ya. Terus dia langsung gini kan, sambil jalan lagi sama si anjingnya. Terus di situ, it was like early in the morning, jam 7 pagi, dan Ece tuh ngerasa kayak it's gonna be made my day, the whole day, karena kita udah happy dari pagi. Jadi aku ngerasa ini kayaknya more positivity comes along the way sih, gitu menurut aku. Dan ternyata benar. Jadi pas lagi nganterin si Alex ke sekolah, tiba-tiba kayak nanya ke Ece pertanyaan yang Ece nggak pernah sangka sebelumnya ya. Dia tiba-tiba gini, Tina, why are you keep changing your headscarf, katanya gitu. How many you've got, katanya gitu kan. Terus aku bilang, oh I got plenty honey, karena aku suka matching my outfit with my scarf, aku bilang gitu. Warna favorit kamu apa, ceritanya gitu kan. Terus si Alex jawab, I like seeing you on green and black. Dan itu tuh pas banget dua warna favorit Ece buat pakai hijab. Di situ aja langsung, wah ternyata anak aku pun yang bule ya, si Alex kan bule ya, dia pun nggak punya prasangka, apalagi anak kecil ya, dia pun nggak punya prasangka kayak kenapa sih Tina kamu pakai itu gitu kan, nutupin rambut kamu. No, he's just like having a pure thought about something genuine keluar dari mulut anak-anak gitu kan. Nah terus ceritanya pulang dari rumah Alex, Ece kan naik bis kan, kebetulan bis itu penuh. Aku tadinya mau turun lagi, cuman pas ngeliat oh yang tersisa kursinya cuman untuk kursi lanjut usia sama orang yang cacat. Akhirnya Ece duduk di kursi buat orang lanjut usia kan di situ. Nah beberapa stop berselang, tiba-tiba ada nenek-nenek masuk sekitar umur 70-an lah. Boleh juga. Otomatis aku langsung berdiri kan, karena mempersilahkan dia masuk karena itu seating buat dia gitu kan. Pas Ece berdiri, tiba-tiba si neneknya bilang apa dong mbak? Dia langsung bilang gini, oh please have your seat back darling, katanya gitu, karena I'll be stopping after 2 stops, katanya gitu. Rambut aku memang abu-abu tapi aku masih berdiri, masih siap berdiri kok, katanya gitu. Terus orang-orang tuh ngeliatin, maksudnya they're smiling on us, dan it was beautiful karena Ece merasakan kayak okay, gitu kan. Dan karena aku di situ berhijab dan orang-orang tuh nggak punya prejudice tentang muslim yang kayak gimana ya, maksudnya muslim juga masih layak kok untuk diperlakukan baik ya mbak ya gitu. Justru kita nggak harus membeda-bedakan karena dia muslim terus gue kayak ngambil hak orang lain kayak gitu kan. Terus nah setelah turun dari bis aja naik train, tiba-tiba turun dari train station, aja lagi jalan tuh kan biasa nyebrang mau menuju ke rumah. Tiba-tiba dari mobil ada bapak-bapak gitu, bule juga. Terus dia langsung gini, assalamualaikum sister, katanya gitu. Langsung dada-dada dari mobil. Dan itu semua bule, mereka semua bule. Di situ aku langsung pulang ke rumah jam 6 sore, ngalamin serangkaian kejadian yang betul-betul bikin aku percaya bahwa faith in humanity restored. Dan di situ ngerasa banget orang-orang di sini, terutama bule, setelah mungkin ini adalah hikmah yang diberikan Allah yang banyak. Ini adalah salah satu hikmah dan hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari kejadian yang kemarin. Akhirnya membukakan pikiran orang di sini untuk bisa menghargai ya umat muslim. Mungkin mereka selama ini yang taunya Islam itu penuh kekerasan lah, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, slavery, killing mass or everything. It's not right at all. Jadi mereka mungkin mencari tahu, oh ternyata Islam itu kayak gini, oh ternyata ibadah di umat muslim itu seperti ini gitu kan. Umat muslim di seluruh dunia dan bahkan orang yang non muslim pun unite gitu kan. Mereka justru lebih respect dan aware sama muslim dan lebih bisa mencari tahu apa arti sesungguhnya tentang muslim ya, dan Islam. Dari Mbak Oci pribadi gimana nih? Ya yang aku share di story semalam ya, jadi kayak memang sayangnya sih memang harus ada 50 korban ya, insya Allah lah mereka pasti di surga lah. Cuman ya itu kasihan deh loh si teroris, akhirnya malah kita yang dapat simpatik dari seluruh dunia. Ya itu alhamdulillah sih bisa sampai berubah kayak gitu. Aku merinding sampai subhanallah ya Pak ya. Karena kita tuh memang harus percaya dengan rencana Allah, karena mungkin, Allah memang tahu the best. Mungkin gini ya, yang di Indonesia mungkin nggak merasakan kayak kita. Soalnya kan mereka di Indonesia dengan semua mayoritasnya Islam di sana, kita ngerasain banget. Soalnya kita di sini ya tahu lah sebagai apa minoritas lah begini, itu ngerasain banget. Makanya jangan bosan nih buat teman-teman kalau ngelihat postingan Ece di Instagram tentang New Zealand atau tentang ini ya, concern Ece tentang gimana umat muslim dapat perlakuan di sini ya, di Sydney terutama Australia. Karena Ece ngerasa kayak Ece tinggal di Australia, kebetulan satu-satunya negara yang paling deket sama New Zealand juga. Automatically aku ngerasa kayak relate gitu sama kejadian ini. Kayak ada beneran, apalagi pelakunya orang Australia juga. Jadi kayak nyambung banget. Iya. Dan kebetulan dia memang berasal dari Grafton, salah satu kota kecil di Queensland. Kita terus berdoa aja ya Mbak Uci ya, semoga setelah kejadian kemarin
tidak ada lagi kejadian seperti itu atau pihak-pihak yang merasa terprovokasi atau terpacu untuk melakukan hal yang demikian. Mau itu agama apapun lah, pokoknya janganlah, udahlah kayak gitu, jangan. Udahlah, kita saling menyayangi. Dan Ece sih berharap, karena sekarang lagi ngerasain banget orang-orang sini toleran sama orang muslim ya Mbak ya. Aku pengen menitipkan pesan juga sama teman-teman di Indonesia, apalagi sekarang mau pemilu ya. Iya. Ayo dong dieratin lagi gitu kan toleransinya. Toh kita pun di sini yang jelas-jelas Ece ini kaum minoritas tinggal di negara mayoritas, orang-orang mayoritas bolehnya pun welcome kok gitu sama kita gitu. Kenapa kalian di Indonesia nggak bisa gitu? Jadi memang kalian tidak merasakan ya. Nah, kita nih yang sudah merasakan dan kita punya platformnya, itu kita menyampaikan kayak gitu. Menyampaikan apa yang kita rasakan. Udah, nggak usah gitu. Tidak ada gunanya. Hidup damai, stress free itu seperti ini lebih enak ya Mbak ya. Dan apalagi di Indonesia kan udah tertera ya Bhinneka Tunggal Ika, terus saling menghargai. Ya tolong buktikan gitu loh. Jangan justru malah berbanding kebalik gitu loh kan. It has nothing to do with menjelekan Indonesia, bukan ya. Cuman kayak yang kita rasakan di sini itu justru orang-orang yang tidak beragama justru berperilaku lebih baik dari orang-orang yang beragama ya, karena mereka lebih toleransi dengan umat muslim, dengan perbedaan agama, ras. Bayangin deh, Sydney itu tidak seperti yang kalian bayangkan kok gitu, yang isinya bule doang. Enggak, kalau ke Sydney kalian kaget pasti ya, karena kirain di Ampel kalau di Surabaya. Embur, kirain Trenggalek coy. India, Indonesia, China, Thailand, Vietnam, from every nationality itu tumplek di sini. Jadi bisa bayangin kan, orang sini tuh udah terbiasa. Mereka mungkin udah terbiasa untuk bisa berhadapan dengan orang-orang yang tidak sama dengan mereka. Alhamdulillah, Ece dan Mbak Oci yang tinggal di sini, kita tidak pernah merasakan diskriminasinya Mbak ya. Alhamdulillah. Kalau aku pribadi sih nggak sampai yang gimana enggak. Alhamdulillah. Ece dulu pernah sekali-kalinya ngerasain diskriminasi waktu di teroris, waktu di Tasmania. Jadi Ece pernah diteriakin teroris, diteriakin serius. Aku lagi keluar ini habis belanja, aku lagi jalan mau ke rumah, tiba-tiba dari mobil ada yang buka jendela langsung teriakin, "You terrorist, get out of here!" Kata ya Allah. Di situ aku langsung merinding, Mbak, langsung pulang-pulang nangis meluk suami. Sakit hati banget, tapi alhamdulillah aku masih istiqomah sampai sekarang. Ya itulah maksudnya. Jujur ya, aku pakai hijab ini terinspirasi dari dirimu. Jadi sebelum lama kita belum berkenalan, aku kan ngepoin dirimu kan, terus aku lihat ada YouTube-mu, terus aku buka Instagram-mu, terus aku lihat lama-lama dia berhijab nih, wah kenapa enggak ya gitu. Beneran. Alhamdulillah. Beneran, salah satunya dirimu. Semoga keputusan Ece untuk berhijab ini bisa menginspirasi teman-teman yang di sana juga, terutama teman-teman yang sedang merantau di luar negeri ya Mbak ya. Oke, kalau gitu kayaknya udah di sini aja dulu kali ya ngobrol kita. Panas juga Bu. Kita udah mateng. Ini kalau penasaran di belakang ini ada Opera House, dan kalau gitu Ece pamit dan Mbak Oci juga pamit. Kalau kalian pengen mampir ke YouTube channelnya Mbak Oci, kalian juga boleh langsung visit, ada deskripsinya. Dan nanti ada video dengan dia juga. Keren. Bahas apa ya? Bahas apa Lihat ya? aja deh pokoknya nanti ya. Oke, kalau gitu teman-teman, makasih semuanya udah nonton sampai akhir. Jangan lupa kalian follow Instagram Oci juga kalau kalian belum follow, untuk lihat keseharian Oci di Sydney. Faedah kok, berfaedah banget. Alhamdulillah. Faedah. Ya, selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Oke, kalau gitu Ece dan Mbak Oci pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.